وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warnanya hijau berseri, membuatku bendera hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. M. Musfikon MPD, kepada yang kami hormati pimpinan cabang dan pengantin tulang, segala puja dan kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW selaku uswatun hasanah kita. Bapak yang kami hormati, perkenalkan untuk pemateri kali ini beliau merupakan adalah Dr. M. Musfikon MPD, anggota Majelis Dikasmen PWM Jawa Timur. Beliau lahir di Tuban 21 Februari 1978. Untuk saat ini alamat tinggal di Medangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyaan. Mungkin sedikit perkenalan singkat dari beliau. Mungkin kalau lebihnya bisa ditambahkan oleh Bapak Dr. M. Musfikon MPD. Waktu dan tempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matin, alhamdulillah ala kulli hal, barakatin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tunangan dan seluruh pimpinan ranting pemuda dan seluruh peserta pada Darul Arqam yang pada saat ini kita bersama-sama akan Muhammadiyah sepenuh hati. Ya, judulnya ini luar biasa. Muhammadiyah sepenuh hati. Ya, mengapa? Karena ada orang yang berislam juga tidak sepenuh hati. Kok tidak enak ini?
Cek 1 2. Cek 1 2. Orang yang berislam tidak sepenuh hati kemudian masuklah menjadi golongan orang-orang munafikin. Ya, orang-orang munafikin itu adalah bil lisani, dengan lisannya mereka berislam tetapi hatinya tidak sepenuhnya berislam. Maka disebutlah munafikin. Dan awal mula orang-orang munafikin itu sebetulnya adalah mereka orang-orang yang fasikin, orang-orang yang fasik. Nah, yaitu orang-orang yang Islam tetapi merusak hatinya, keimanannya dalam berislam. Nah, sekarang kalau kita lebih khos lagi, lebih khusus pada Muhammadiyah, kita ini sudah bermuhammadiyah, kemudian ada yang bermuhammadiyah sepenuh hati. Nah, akhirnya gerakan, ucapan, sikap dan seluruhnya ya sudah nyel Muhammadiyah gitu kan, nyel Muhammadiyah. Nah, tetapi ada juga yang bermuhammadiyahnya masih belum sepenuh hati karena belum kebagian, ya kan? Karena belum kebagian dari pengurus ranting belum kebagian, jadi pengurus cabang belum kebagian, jadi guru Muhammadiyah belum kebagian, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang sangat kecil tumbuh menjadi besar dan kemudian terkadang merusak ya hati kita, pikiran kita dalam bermuhammadiyah. Oleh karena itu kita ambil temanya adalah bermuhammadiyah sepenuh hati, maka kita juga harus rela hati. Masih ingat Sang Surya? Ada baitnya yang berbunyi rela hati. Kalau sudah rela hati berarti pasti sepenuh hati, dan dalam konsep berislam disebut dengan ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu berarti memurnikan. Ikhlas itu berarti ya suci. Ikhlas itu berarti putus. Kalau orang yang sudah ikhlas saat dia memberi, maka setelah tangannya selesai memberi sudah putus, tidak memikirkan kembaliannya apa dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tidak ada ibunya sih. Nah, bersama saya M. Musfikon, dan pertanyaannya silahkan, pernyataan silahkan di yes atau no. Yes. Panjenengan benar-benar pengurus Muhammadiyah, yes or no? Tanggal berapa Muhammadiyah berdiri? 18 November tahun 1912 pendirinya adalah ya, baik, berarti kepala SD Muhammadiyah yang luar biasa, tepuk tangan. Ya, berarti Ahmad Dahlan dan didirikan di Kauman, Yogyakarta. Nah, sekarang pertanyaan kita bersama adalah mengapa bermuhammadiyah? Kalau sudah mengapa bermuhammadiyah ini berarti yang jawab ini harus kepala SMP. Ya, mana kepala SMP-nya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti guru SMP. Itu yang guru SMP. Oh, ini. Bapak. Sebenarnya yang jawab orang belum berfungsi. Saya jawab mengapa Muhammadiyah, karena ini sudah sesuai dengan hati nurani saya, yaitu menerapkan ayat di surat Al-Imran ayat 104 itu. Itu berapa malu dan mungkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Saya menangkap bahwa mengapa bermuhammadiyah, karena sudah sesuai hati nurani. Berarti inilah warga Muhammadiyah yang bermuhammadiyah dalam keadaan sadar. Yang lain belum tentu sadar. Saat mereka bermuhammadiyah itu tiba-tiba ya jadi Muhammadiyah. Ada yang tiba-tiba karena terlahir dari rahim ibu Muhammadiyah, bapaknya Muhammadiyah. Ada yang tiba-tiba Muhammadiyah karena diterima sebagai guru atau di amal usaha Muhammadiyah, tiba-tiba Muhammadiyah. Tapi jaringan termasuk bermuhammadiyah dalam keadaan sadar, karena benar-benar ini sesuai dengan hati nurani. Dan itulah yang dilakukan oleh Profesor Din Samsudin MA yang awalnya tidak warga Muhammadiyah,
Tetapi ketika berinteraksi di Gontor, kemudian berinteraksi di Jakarta, dan akhirnya dengan sadar memilih jalan dakwahnya adalah Muhammadiyah. Yang belum sadar silakan sadar dulu. Ya, kemudian kita bermuhammadiyah sepenuh hati dan rela hati. Ya, siap kira-kira? Ya, baik. Orang yang sadar itu kan satu, tidak mabuk, tidak tidur, tidak lupa, gitu kan? Berarti kalau kita sering lupa pada Muhammadiyah, itu pertanda bermuhammadiyah dalam kondisi tidak sadar, ya kan? Kalau kita sering tidur, ketua ranting pengurus ranting, kok tidak berkembang rantingnya, berarti bermuhammadiyahnya masih dalam kondisi tidak sadar. Sepakat ini? Kayaknya sepakat kayaknya gitu kan? Nah, yang ketiga tadi tandanya orang sadar adalah tidak mabuk gitu. Kalau kita bermuhammadiyah secara sadar itu kita tidak akan satu bengkerengan. What is the meaning of bengkerengan? Ya, tukaran terus gitu. Sesama warga Muhammadiyah amal usaha tidak punya, tetapi tukaran duluan. Nah, kalau yang sudah punya amal usaha tukaran, jadi mending gitu. Tetapi ini belum ada amal usahanya, sudah tukaran dulu. Ini namanya adalah masih kondisi bermuhammadiyah, keadaannya tidak sadar. Tanda orang sadar satu, tidak tidur, tidak lupa, dan tidak mabuk. Ya. Sepakat berarti ini ya. Nah, oke, satu lagi kita ambil dari sesepuhnya. Sinten yang paling sepuh di sini, mengapa bermuhammadiyah? Ya. Oke. Tapi kelihatannya kok masih usia 51. Pak 61. 66. Oh, 66. Mengapa bermuhammadiyah? Kita bermuhammadiyah secara sadar menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Jadi itulah kita bermuhammadiyah, menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Tauhid. Ya, tetapi menarik juga karena sudah terpengaruh dengan kata kunci yaitu dengan sadar, gitu kan ya. Berarti beliaunya juga sudah meresapi kata kunci itu bermuhammadiyah dengan sadar. Nah, sadarnya ini adalah Islam ini agama yang memiliki kebenaran universal dari masa Nabi sampai nanti hari kiamat, yang tidak boleh dicampur-campur lagi dengan berbagai macam kreasi atau ciptaan manusia. Karena agama ini adalah ciptaannya Allah dan melalui utusan seorang Rasul Muhammad SAW. Nah, cukup dua saja. Yang lain silakan dijawab dalam hati masing-masing. Mengapa saya bermuhammadiyah? Argumentasi alasannya itu akan bisa dibangun sejak jadi IPM, lalu jadi IMF, lalu ada Aisyah dan sampai pada kita berkiprah di Muhammadiyah. Nah, batin kita pasti punya jawaban mengapa bermuhammadiyah. Nah, insya Allah pasti tahu juga maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jawabannya tadi berarti luar biasa, betul ya? Nah, yang kita ingat itu ujungnya saja, ya, mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Ini yang paling melekat pada warga Muhammadiyah. Tetapi sebetulnya ada kalimat awal yang sangat luar biasa, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi. Berarti izul Islam, ketika kita menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, itu pertanda kita sedang menuju pada capaian maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, kalau sudah menegakkan, berarti kan tidak mungkin kita ini membengkokkan, tetapi malah akan membuat lurus tegak. Dan saat lurus tegak, itulah akan terjunjung tinggi. Dan rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah ini telah disepakati dalam muktamar yang kemudian menjadi anggaran dasar dalam Muhammadiyah. Nah, berarti perlu kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras biar melekat dalam hati kita.
Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, kalau di off-kan gini apa kira-kira? Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kayaknya kurang kompak, maka ikuti ucapan saya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Menegakkan dan menjunjung tinggi. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Agama Islam. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, oke. Setelah ini berarti kita akan bersama-sama untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, dan agama itu dalam mabadiul khamsah, yaitu masalah 5 yang menjadi renungan Muhammadiyah adalah yang pertama ma'buddin. Apakah agama itu? Ad-din huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li sholihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi Muhammadiyah itu memiliki definisi agama. Agama itu adalah apa yang disyariatkan Allah. Perantaranya nabi-nabinya, tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi nabi-nabinya. Maka ketika kita pagi hari berzikir asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Nah, apa yang disampaikan oleh nabi-nabinya Allah itu sebetulnya adalah Islam. Nah, ketika kita bicara nabi-nabi, berarti seluruh nabi itu sebetulnya membawa agama yang namanya adalah Islam itu sendiri. Nah, kita kebetulan nabinya Muhammad, maka kita Islamnya adalah mengikuti perantara Nabi Muhammad. Nah, di situ ada perintah, ada larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Nah, kalau di dalam hadis qudsi dikatakan lebih detail lagi, al-Islam wahyun ilahiyun unzila ala Muhammadin li sa'adatid dunya wal akhirah. Islam itu adalah wahyunya Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad li sa'adatid dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka kalau ada orang Muhammadiyah kok tidak bahagia dunianya, pertanda dalam berislamnya masih ada yang belum beres. Ya, kalau nanti di akhirat kok tidak bahagia, apalagi ya berarti menanamnya di dunia itu tidak beres. Nah, wajahnya orang Muhammadiyah itu mestinya mulai rambut sini sampai kaki, ujung kaki itu harus menunjukkan cerminan bahagia. Gimana cerminan bahagia? Hah? Cerminan bahagia itu ya rambutnya itu pokoknya rambut yang rapi, yang bagus, klimis gitu kan. Nanti jidatnya sini itu tidak mengkerut terus, tetapi ada min atharis sujud, tanda-tanda ahli sujud. Nah, itu luar biasa. Nanti matanya ini sorotnya tajam dan penuh dengan hikmah, karena ada yang sorotnya tajam tapi tidak penuh hikmah. Nah, kalau kita orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu dan ahli agama, sorot matanya ini mestinya penuh dengan hikmah. Artinya ketika mata kita menyorot itu penuh dengan arti. Ya, kalau kemudian hidungnya berarti nafasnya ini nafas yang normal. Nafas normal itu dalam 1 menit antara 18 sampai 20 kali tarikan nafas. Nah, itu yang normal. Kalau kurang dari 20 berarti tidak normal. Kalau lebih apalagi tidak normal juga, sesak dan seterusnya. Nah, dan ini adalah bagian dari bagaimana kita membawa kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Ini adalah definisi dalam Himpunan Putusan Tarjih HPT tentang Mabadiul Khamsah. Yang pertama membahas ma'buddin. Lalu yang kedua nanti akan membahas tentang mahiyat dunia, mahiyat sabilillah dan seterusnya. Itu perlu materi lagi. Yes or no, Muhammadiyah adalah persyarikatan dan gerakan Islam. Yes, Muhammadiyah persyarikatan dan gerakan Islam.
Berarti Muhammadiyah ini bukan sebuah organisasi. Ya, bisa diambil ini. Muhammadiyah bukan organisasi. Apa bedanya organisasi dengan persyarikatan? Kalau organisasi ini bersama-sama untuk jalan bareng mencapai tujuan. Kalau tujuannya tercapai, ya sudah, berarti organisasi itu telah berhasil mengantarkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi kalau persyarikatan, tidak hanya bersama-sama mencapai tujuan, tetapi di dalamnya ada ikatan persaudaraan sesama persyarikatan anggotanya persyarikatan, dan yang lebih penting adalah dalam persyarikatan itu kemanfaatan. Nah, syirkah, semua konsep syirkah, apalagi dalam muamalah berbasis syirkah, nah itu pasti yang diutamakan adalah kemanfaatan. Dan kalau kita jual beli, maka antara tim minkum harus saling ridho. Kalau kita gade menggadekan, ya berarti harus saling-saling amanah dan dapat dipercaya. Artinya ada kemanfaatan dan ada ikatan persaudaraan. Oleh karena itu kalau warga Muhammadiyah kok tradisinya masih eker-ekeran terus, nah itu pertanda belum bersyarikat. Betul ya? Nah, masih berorganisasi. Nah, yang muda-muda ini kan rata-rata terpengaruh aktivis para politikus-politikus, dan mereka ini berorganisasi, belum paham persyarikatan bersyarikat. Nah, maka yang muda-muda pahami politisi-politisi itu mereka sedang berorganisasi. Kalau sampai ber-IPM, ber-IMM, nah itu sedang berorganisasi. Tetapi kalau sudah masuk dalam rumah besar persyarikatan, berarti di dalamnya ada persaudaraan itu lebih utama, kemanfaatan itu lebih diutamakan. Nah, yang sebelah itu kan tetangga kita itu kan organisasi, bukan persyarikatan. Maka mau muktamar saja ya sudah luar biasa. Mereka bertengkarnya sudah mulai sekarang gitu. Padahal muktamarnya belum gitu, dan klaim, saling klaim dan seterusnya, itu insya Allah akan sangat beda dengan muktamarnya Muhammadiyah. Kalau mereka namanya apa muktamar? Muktamar juga ya? Ya, tapi beda karena bukan persyarikatan. Nah, kalau kita ini persyarikatan dan merupakan gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah bukanlah organisasi, tapi lebih dari sebuah organisasi. Maka yang dipilih semua dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah itu tidak pakai istilah organisasi, tetapi pakai istilahnya adalah persyarikatan. Maknanya apa? Persaudaraan. Yang kedua adalah kemanfaatan. Itu lebih. Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah itu bermakna pemurnian dan modernisasi. Yes or no? Mal makna tajdid. Apakah maknanya tajdid dalam bahasa Indonesia? Ya, pembaharuan. Pembaharuan ini berarti pada saat kita bicara tentang dunia, maka modal kita adalah pikiran. Muhammadiyah meletakkan akal itu adalah untuk urusan dunia, lebih banyak untuk urusan dunia. Tetapi kalau sudah urusan agama, Muhammadiyah memilih dengan iman. Kalau dunia itu pendekatannya otak sini, kalau agama itu pendekatannya adalah bil qalbi, dengan hati kita. Nah, kalau kita sudah urusan agama kok bil fikri, dengan pikiran, itu akan pertanda mulai rusak kita dalam beragama. Betul ya? Ya. Kalau kita beragama berarti bil qalbi, dengan iman. Maka Muhammadiyah itu kalau urusan agama, apalagi yang akidah, yang syariah, itu qala Allah wa qala Rasul, itu final. Ya, apa yang sudah disebutkan firman Allah dan ada dalam sunnah Rasul, maka disitulah urusan agama kita selesaikan. Ya, Muhammadiyah tidak menggunakan kaidah usul fiqh, ada satu daroi, kemudian ada maslahah mursalah dan seterusnya. Konsep maslahah mursalah, nah itu tidak digunakan sebagai manhaj dalam bersyariat di Muhammadiyah, apalagi berakidah. Itu kan menganalogkan. Nah, di Muhammadiyah tidak menggunakan manhaj itu. Nah, beberapa aliran dalam Islam
itu menggunakan satu daroi, menggunakan al-ihtisan, menggunakan maslahah mursalah. Pokoknya untuk kemaslahatan umat, ya tetap saja itu diperbolehkan. Ya, itu berarti mereka lebih juga menggunakan pikiran dalam beragama. Tetapi masih dianalogkan, dicarikan hadis meskipun doif itu dipakai gitu. Nah, itu mereka demi maslahah mursal. Nah, kalau yang pakai pikiran murni itu nanti menjadi sekuler gitu, menjadi sekuler. Dan orang-orang yang beragama menggunakan pikiran itu rata-rata adalah menggunakan kekuatan logika. Nah, purifikasi akidah dan tajdid itu adalah amaliyah. Jadi kalau urusan dunia, Muhammadiyah itu pokoknya urusan bangunan yang harus yang terbaik, arsiteknya, kualitas bangunan dan gedungnya harus yang terbaik. Karena Muhammadiyah itu memposisikan akal untuk urusan dunia itu lebih tinggi karena ada kreasi dan juga ada pembaharuan yang terus berlangsung. Minu Pucang Sidoarjo. Nah, itu kira-kira kalau dibandingkan tampilannya Semamda itu bagus mana kalau dilihat itu? Ya. Bagus Minu. Ya. Gimana? Bagus Semamda kayaknya. Nah, itu sampai sekarang itu didubrak sudah 4 kali. Karena tempatnya di lampu merah. Pada saat itu saya sedang mengajar kepala MIN-nya, kepala MI-nya, dan guru-gurunya kan dibeasiswakan ke Unsida semua, S1 dan S2, S1 PGMI dan S2 Magister Pendidikan Islam itu. Nah, kemudian saya kritik, bos, MI ini sampean itu pinggir jalan dan tulisannya itu Cambridge Examination, ujiannya Cambridge bilingual, dan ada tulisannya itu NU-nya besar dan berarti Islam gitu. Kalau di Madura kan agamanya apa? NU gitu kan. Nah, kalau di Madura agama apa? NU gitu. Oh, pada saat di Bangkalan dijadikan tempat untuk baksos dan milad Muhammadiyah tahun berapa itu? 2017 atau 18 itu. Orang Bangkalan ternyata mereka ucapannya adalah, oh, agama Muhammadiyah sekarang sudah besar ternyata. Karena yang hadir se-Jawa Timur kan ya. Dan itu memenuhi alun-alun Bangkalan pada saat itu, bis-bisnya cukup banyak. Mereka bilangnya agama Muhammadiyah sudah besar ternyata. Nah, ini kemudian saya kritik dan akhirnya sekarang dibenahi dan terus dibenahi. Nah, Bapak sekalian, panjenengan siap menjadi pengurus Muhammadiyah dengan ikhlas? Yes or no? Yes. Siap menjadi pengurus Muhammadiyah dengan ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak terusik oleh individunya sendiri dan tidak terusik dengan eksternal dirinya atau orang lain. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengkondisikan diri kita dulu, itu nanti keikhlasannya akan bercampur dengan berbagai macam. Ya, macamnya satu riak, macam yang kedua sombong, macam yang ketiga banyak jenisnya, penyakit hati. Nah, tetapi kalau yang eksternal itu musuhnya ya orang-orang munafikin. Pada saat Rasulullah menggalang dana untuk perang Tabuk, di dalam At-Taubah ayat ke-79, walladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasfaruna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Nah, pada ayat ini diilustrasikan. Nah, ketika Nabi menggalang dana untuk perang Tabuk, tasaddaku ya ashab. Nah, sahabat dipanggil untuk bersedekah. Ketika Abdurrahman bin Auf itu datang pertama kali, kemudian indi arba'ata alaf min dirham. Ya Rasulullah, saya punya 4.000 dirham. Alfaini fi sabilillah, yang 2.000 ini diberikan untuk sabilillah perang, dan alfaini alaihi, yang 2.000-nya adalah untuk keluargaku. Nah, kemudian Abu Bakar datang lagi, diberikanlah seluruh hartanya Abu Bakar, dan bahkan Rasulullah bertanya, Abu Bakar, apa yang kau tinggal di rumah? Jawabannya Abu Bakar adalah Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik mencela juga Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf yang infak besar itu katanya untuk pamer-pameran saja. Nah, untuk dipuji oleh Rasulullah. Lalu kemudian datanglah Abu Akil
yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'labah, yang datang dengan membawa 1 sok kurma. Ketika 1 sok kurma diberikan, orang munafik juga mencela. Abu Akil ini tidak berguna, 1 sok kurma dibawa untuk modal perang. Nah, itu tidak berguna untuk kebutuhan peperangan yang begitu besar. Orang munafik itu berarti karakter pertama adalah mencela. Sedekah akeh dicela, sedekah sedikit juga dicela. Walladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Al-mutawwi'in itu adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang rela hati dengan kehendaknya sendiri, tapi tetap dicela. Namun Rasulullah kemudian tetap mendoakan, dan didoakan orang-orang yang memberi sedekah itu dengan sebuah doa, barakallahu laka fima anfaqta wa fima amsakta. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang engkau infakkan dan memberikan keberkahan pada apa yang ditinggalkan. Nah, kalau orang-orang munafik ini mencela tidak cukup, ternyata mereka fayasquruna minhu, juga menghina. Nah, kalau ada warga kita sendiri yang sukanya mencela dan menghina, pertanda seperti ilustrasi di dalam ayat ini, yaitu yalmizun dan yasqurun. Mereka mencela dan menghina. Dalam sebuah kepanitiaan, orang-orang yang demikian itu biasanya adalah masuk dalam kepanitiaan seksi ruwet, ya, seksi ruwet, ya, RWT, jadi seksi ruwet. Nah, dimanapun pasti ada gitu. Di pengurus cabang ada, di ranting ada, di sekolah Muhammadiyah ada, di rumah sakit juga ada. Dan semua ini adalah orang-orang yang memuji keikhlasan kita dalam bermuhammadiyah. Nah, berarti panjenengan selanjutnya harus hafal identitas Muhammadiyah. Maksud dan tujuan sudah lupa, sekarang kita menghafalkan identitas Muhammadiyah. Ya, maksud dan tujuan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekarang identitasnya adalah, ada yang bisa sebelum saya slide-kan ini menurut saya. Kita lupa semua. Ya, panjenengan ini terlalu sering lupa sekarang karena kurang piknik gitu. Sudah 2 tahun ini dengan kurang piknik, maka seringnya adalah lupa. Nah, ini ide yang luar biasa, diajak piknik ke Geraha Umsida ini. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Identitas Muhammadiyah itu adalah berdasarkan anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah 2 pasal 4, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran. Ya, ini perlu kita pahami bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam, berarti Muhammadiyah itu adalah Islam. Tetapi Muhammadiyah ini punya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kebaikan-kebaikan yang penuh dengan kemanfaatan pada orang lain. Bedanya dengan al-khair, khair dengan ma'ruf, itu bedanya adalah kalau khair itu kebaikannya untuk diri seseorang yang melakukan kebaikan saja, tapi kalau ma'ruf itu kebaikan untuk dirinya dan kemanfaatan untuk orang lain. Maka Muhammadiyah ini inginnya adalah membawa kemanfaatan yang lebih banyak pada manusia di muka bumi ini, wabil khusus umat Islam. Nah, tajdid tadi sudah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya As-Sunnah dengan hadis? Ini yang menjelaskan harus Ustaz Nofan. Mana Ustaz Nofan? Belajar. Oh ya, pulang ya. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah dipijetin selama 15 menit sehingga suara saya keluar di forum ini. Ya, tadi berangkatnya itu sudah nggak bersuara sampai di base camp, kemudian Ustaz, sini saya pijeti, kelihatannya kok lelah banget. Ya memang lelah gitu. Karena saya berangkat mulai jam 3 dini hari sampai di tempat ini. Jam 3 berangkat kajian subuh di Masjid At-Taqwa Tenggulunan situ pada subuh, lalu lanjut ke Gresik sampai jam 3, kemudian pulang jam 4 tadi sampai rumah. Nah, kemudian bilang istri,
ngeluh banget ini mah, nggak bisa berangkat ke Trawas kayaknya kalau nggak ada sopirnya. Ternyata cari sopir nggak nemu-nemu, akhirnya berangkatlah dengan istri dan anak sehingga nginap di sini. Istri saya nggak tega kalau saya ke arah Trawas sendirian, khawatir kayaknya. Khawatir nggak pulang, gitu. Khawatir nggak pulang. Akhirnya iya itu bahasanya istri, kemudian saya temani saja gitu. Ini luar biasa istri yang seperti itu. Nah, as-sunnah dengan hadis berarti kita minta penjelasan dari Faris. Apa bedanya sunnah dengan hadis itu apa? Sunnah itu qaulun wa fi'lun. Iya. Setiap amal perkataan Rasulullah. Iya. Kalau hadis itu yang sudah dituliskan oleh para perawi. Iya, oke. Jadi hadis itu adalah apa yang terucap oleh Nabi dan apa yang tidak terucap oleh Nabi tapi dalam bentuk takrir. Nah, itu adalah hadis yang ditulis. Yang tekstual itu hadis. Tetapi kalau sunnah itu kullu, semua qaulan au fi'lan au takrir. Nah, jadi ucapan, perbuatan Nabi, tingkah Nabi, nah amalan Nabi dan kemudian juga takrirnya Nabi. Oleh karena itu Muhammadiyah lebih memilih kata as-sunnah karena kullu min qaulin, kullu min fi'lin wa takrir. Nah, jadi tiga hal ini terangkum dalam satu kata namanya sunnah. Nah, kalau generasi Muhammadiyah yang sudah matang seperti ini, ya berarti 2030 mendatang harusnya jadi ketua cabang Muhammadiyah. 2030, ya berarti kan masih lama loh. Nah, pada saat 2030 insya Allah harus pantas gitu kan ya, harus pantas. Nah, saiki ya sih gitu kan. Ya, antrian. Nah, Muhammadiyah insya Allah akan selalu meregenerasi, maka forum ini saya acungi jempol. Jempolnya apa? Anak-anak muda serawung dengan sesama bapaknya di Muhammadiyah, dan ini forum yang jarang terjadi. Ya, akhirnya apa? Ngemongnya itu kelihatan, ngemongnya pimpinan cabang, pimpinan ranting pada Remas, pada Pemuda, pada IPM itu berarti luar biasa. Kalau sudah seperti ini, yo dadi yo anak muda sing apik, bakti karo wong tuane. Siap ya? Ya, karena sekarang banyak anak muda yang tidak bakti pada orang tuanya. Waktunya ngucap, kemudian politisinya keluar gitu kan ya. Kalau sudah politisinya keluar, berarti mereka berorganisasi, bukan bersyarikat. Padahal Muhammadiyah adalah persyarikatan. Ini yang batasan mungkin belum banyak dipahami oleh anak-anak muda kita, baik di angkatan muda, di pemudanya, di IPM atau di IMN. Itu adalah batasan mana organisasi, mana persyarikatan. Kalau IMN itu persyarikatan atau organisasi? Organisasi. Maka silakan berkiprah dengan administrasi organisasi, dengan cara-cara organisasi. Tapi kalau sudah masuk di Muhammadiyah, itu adalah persyarikatan. Paham tuh? Ya, insyaallah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau yang al khair untuk diri seseorang itu, kalau al ma'ruf itu kebaikan, tetapi ada kemanfaatan yang lebih untuk orang lain. Nah, Muhammadiyah ini core dakwahnya itu adalah akidah, syariah dan akhlak. Nah, akidahnya adalah bil qalbi, dengan keimanan. Apapun yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an, kebenarannya qat'i, kebenarannya adalah mutlak. Qala Allah wa qala Rasul, akidah harus final pada itu. Syariat juga seperti itu. Nah, kalau akhlak ini baru kita diperbolehkan untuk menggunakan sedikit dari pikiran kita. Artinya apa? Aspek budaya, kemudian juga aspek pembiasaan itu bisa masuk di sini. Ya, tetapi tidak semuanya masuk di dalamnya itu.
Nah, saya rasa ini harus dijawab bersama. Yes or no. Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat minimal punya anggota 15 orang, dipimpin sekurang-kurangnya 6 orang. Yes or no? Yes. Oh, masa gitu. Ada yang nggak beres ini. Maka jawabannya adalah no. Gitu kan. Jawabannya no. Coba dicermati apa yang salah dari pernyataan ini. Pimpinan, anggotanya 15 orang, betul? Ya, betul. Ya, minimal 15 orang itu betul. Yang kurang betul adalah di pimpinan. Berapa semestinya? Minimum? Oh, minimum adalah 5 orang pimpinan. Ya, 5 orang pimpinan. Kalau yang ini, cabang adalah kesatuan ranting di satu tempat, sekurang-kurangnya 3 ranting, dipimpin sekurang-kurangnya 7 orang. Ditulis dalam mushaf, ditetapkan PDM. Yes or no? Yes, betul ya. Minimum 7 pimpinan. Nah, itu baru bisa menjadi cabang. Kalau PDM berapa pimpinan? 9 pimpinan. Kalau PWM, pokoknya urut ganjil sampai pusat sana gitu loh ya. Jadi ranting 5, lalu cabang 7, PDM 9, PWM 11, PP 13. Nah, itu aja. Pokoknya ganjil. Jadi yang paling bawah adalah 5. Ya, itu diingat-ingat saja. Nah, ini adalah anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ideologi. Jadi Muhammadiyah itu punya ideologi. Ideologi adalah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berarti kalau kita bermuhammadiyah, berarti kita harus punya sistem keyakinan. Sistem keyakinannya apa? Ya, akidah, syariat, dan akhlak tadi. Yang kalau urusan fikih misalkan, kita punya manhaj, punya cara mengambil keputusan hukum yang itu telah disepakati dalam Muhammadiyah. Kalau teksnya adalah dalam himpunan putusan tarjih HPT Muhammadiyah. Nah, kita punya sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah. Cita-citanya apa? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hakul Islam. Dan ketika kita Muhammadiyah, kita pasti punya rasa pada saat kita melihat lambang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda? Apakah penuh haru? Apakah getaran hati kita mulai bergetar dan kemudian akal kita sudah mulai masuk dalam 2 kalimat syahadat untuk segera mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah ada getaran, coba dipandang. Nah, kalau sudah ada getaran, berarti benar-benar punya sistem keyakinan. Orang-orang yang berislam, yang benar-benar imannya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang demikian itu bergetar ketika disebut nama Allah. Dan kalau orang Muhammadiyah disebut nama Muhammadiyah, apalagi melihat lambang Muhammadiyah ini, kalau bergetar hatinya berarti benar-benar sepenuh hati dalam bermuhammadiyah dan rela hati. Demikian, silakan tanya jawab untuk menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maki, pimpinan ranting Muhammadiyah Ulangan, menanyakan apa obat yang mujarab untuk mengembangkan Muhammadiyah.
apa obat yang mujarab untuk mengembangkan Muhammadiyah dengan cepat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suman Joko dari Ranting Kementerian Belakang. Yang saya dengar tadi banyak menerangkan bahwasanya masuk Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini saya kadang betul kisah melihat atau jamaah kita walaupun sudah terdidik di Muhammadiyah, tapi masih ada yang untuk takhalul murafat dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya supaya masuk ke jantung hati yang sedalam-dalamnya untuk Muhammadiyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saya jawab dengan kemampuan yang saya miliki. Pertanyaan pertama adalah obat atau rumus atau resep ya untuk mengembangkan Muhammadiyah biar lebih cepat berkembang. Saya balik untuk bertanya dan membandingkan perkembangan Muhammadiyah dengan LDII. Itu kira-kira lebih cepat mana? Cepat Muhammadiyah. Ya mengapa gitu? Ya mengapa? Karena Muhammadiyah memiliki amal usaha yang lebih dari LDII. Yang kedua adalah lebih terbuka. Nah, lebih terbuka ini yang kemudian sangat memungkinkan Ketua Ranting Muhammadiyah juga punya mantu dari Nahdliyin. Ya, ketika mantunya Nahdliyin kemudian jadi mantunya Ketua Ranting kok bisa jadi Muhammadiyah, itulah diantara faktor yang mempercepat. Nah, lalu disuruh buat anak yang banyak gitu. Itu supaya generasinya cepat berkembang gitu kan. Itu namanya adalah mengembangkan Muhammadiyah dengan cepat berbasis genetik gitu. Berbasis genetik. Nah, turunan. Nah, kemudian selain faktor yang genetik, nah itu berarti kita harus punya strategi dakwah. Strategi dakwahnya adalah kalau masyarakat yang konservatif kampung itu memang agak sulit. Kenapa? Karena mereka ini kadang mau ikut Muhammadiyah itu kadung izin karo tonggone. Tetapi coba kita bandingkan dengan yang perumahan-perumahan yang urban, masyarakatnya urban, pendatang. Nah, itu biasanya mereka banyak yang kemudian dengan logika yang pertama, setelah logika kemudian menyadari dan kemudian juga turut serta sebagai warga Muhammadiyah atau menjadi warga Muhammadiyah. Setelah melakukan refleksi-refleksi tadi. Nah, artinya apa? Kalau genetika mungkin terjadi tapi sangat lambat gitu. Nah, yang kedua itu adalah strategi dakwah. Nah, banyak sebetulnya sekarang ini masyarakat yang kategorinya well educated, pendidikannya bagus, kemudian mereka ini sudah punya akademik yang bagus, itu rata-rata mereka sebetulnya tiba-tiba yang benar ini ya Muhammadiyah. Ucapan ini sebetulnya banyak terjadi di masyarakat yang pendidikannya sudah makin baik. Gitu. Nah, cuman ya kembali itu mereka ini mau ikut Muhammadiyah kadung izin tonggone. Ya, akhirnya sebetulnya mereka ini punya pikiran sama Muhammadiyah, bahkan mereka ini terkadang juga berperilaku seperti paham Muhammadiyah. Ya, seperti paham Muhammadiyah. Kalau tarawih sekarang itu banyak yang milih 8 rakaat atau 20 rakaat. Ya, rata-rata sekarang di Sidoarjo, Surabaya itu banyak yang milihnya adalah 8 rakaat. Berarti mereka ini sebetulnya sudah mengikuti paham Muhammadiyah, terutama dalam menjalankan salah satu jenis ibadah tersebut. Nah, strategi dakwahnya monggo dengan rumuskan sendiri. Yang jelas adalah pilihannya menurut saya genetik atau strategi dakwah. Nah, kalau dakwah itu berarti bisa banyak metode, banyak cara.
dan tentunya cara dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan harus berbeda dengan cara dakwah kita pada saat ini dalam bermuhammadiyah. At-thariqatu ahammu minal mada. Lalu wal ustadu ahammu minat thariqah. Yang ketiga adalah waruhul ustad ahammu min kulli syai'. Ruhnya, jiwanya seorang guru. Kalau berarti kita seorang dai, berarti ya waruhul dai ahammu min kulli syai'. Ya, ruhnya mujahid Muhammadiyah itu sebetulnya lebih penting dari thariqah, madah, dan juga seorang dai itu sendiri. Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau kita berada pada lingkungan di mana orang Muhammadiyah tetapi juga masih melakukan bid'ah, khurafat dan seterusnya, nah itu berarti belum bermuhammadiyah sepenuh hati. Nah, kalau sudah sepenuh hati mungkin tidak. Tapi apakah yang demikian? Nah, itu harus kita pisahkan dari Muhammadiyah. Jawabannya adalah yang pertama harus didoakan, gitu kan? Harus didoakan. Nah, yang kedua adalah ngerecoki baru dihilangkan, gitu kan? Oke, setelah tidak ngerecoki itu biarkan saja mereka itu tetap bersama kita, pelan-pelan kita ajak berdiskusi, kita ajak ngaji. Siapa tahu mereka punya alasan-alasan tertentu. Nah, kalau kita rilis hampir sebagian besar lebih dari 90% yang sekolah di Muhammadiyah juga bukan anak-anak Muhammadiyah, yang kuliah di kampus juga tidak anak-anak Muhammadiyah, dan yang jadi guru juga tidak Muhammadiyah. Nah, itu bagian strategi dakwah yang bisa kita konsep. Bagaimana mereka kemudian bisa sepenuh hati dan rela hati. Ini terus terang saya tidak bisa memberikan jawaban yang taktis karena antum a'lamu bi umuri dakwatikum. Panjenengan yang lebih tahu medan dakwah di daerahnya masing-masing. Ya. Demikian, satu sesi lagi kalau ada. Setelah itu kita selesai biar nuansa pikniknya itu dapat. Ya, kalau Fakultas Agama Islam beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan di sini, termasuk saya nginap sini juga, itu setelah sesi gini sudah bawa udang panami dan beberapa bakar-bakaran jagung. Ini enggak ada ya? Panitia ya. Panitia. Ini Darul Muhammadiyah. Oh gitu ya. Oh itu udang panami dibakar depan sini sama itu enak itu. Ya silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tulangan itu ada satu ranting yang anggotanya cuma 2 orang dan satu pimpinan. Ini kalau menurut tadi di ADRT itu dia boleh buka ranting, bukan ranting lagi, karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Itu cukup waduh. Yang saya tanyakan adalah ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Apa tanggung jawab ranting cukup waduh? Apa tanggung jawab kita semua? Atau tanggung jawab cabang? Karena selama ini yang saya lihat cabang tidak ada kepedulian yang saya lihat terhadap cukup waduh. Jadi ini seolah-olah hukum alam itu berlaku. Yang kuat makin kuat, yang lemah tambah lemah, bahkan tambah mati. Ini. Jadi pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, pemuda. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik dengan tulisan bahwasanya kalau selamat menggunakan dengan iman, sedangkan ketika urusannya menggunakan dengan pikiran, seperti itu ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah dalam agama mutlak tidak boleh menggunakan pikiran itu? Kalau misal masih dibolehkan dalam bahasan yang seperti apa, pikiran itu masih dibolehkan digunakan dalam agama. Oke, itu terima kasih. Cek 1 2. Kalau yang ini jelas ya, mic-nya ya, suaranya. Tanggung jawab siapa adalah tanggung jawab bersama.
tetapi secara organisatoris yang bertanggung jawab adalah majelis kader. Ya, tapi majelis kader di cabang, nah itu rata-rata problemu masalah gitu. Masalahnya adalah ya memang cabang itu yang sebetulnya membina ranting, ya, dan PDM adalah lebih bersifat koordinatif. Ya, kalau di ranting yang membina sebetulnya adalah cabang. Oleh karena itu kalau tadi pimpinan atau anggota dua itu pimpinannya atau anggotanya? Anggotanya dua, ya pimpinan dua. Ini namanya adalah ranting darurat. Ya, kalau ranting darurat itu berarti hukumnya adalah boleh, karena ad-darurat tusbitul maqdurat. Nah, itu dasarnya. Ya, apakah ini harus dibubarkan? Jawabannya adalah tidak, karena mendirikan itu sulit juga, gitu kan? Mendirikannya sulit. Nah, berarti panjenengan ini memiliki keistimewaan. Kalau tadi kan harga di anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah yang minimum harus 5 pimpinannya, anggotanya minimum 15, dan punya pusat untuk berkumpul, minimum adalah musola atau majelis taklim. Nah, itu syarat organisasi. Tapi kalau jenengan sudah dikasih SK dan berdiri ranting itu, ya sudah, 2 orang itulah yang menjadi parada iun, orang yang mengajak untuk ma'ruf dan nahi mungkar itu. Kalau belum pernah dilantik ya berarti belum. Nah, berarti masih ikut ke ranting yang lain. Ya. Yang kedua, pertanyaannya tadi adalah ketika kita urusan agama, akidah syariah adalah bil qalbi, dengan hati. Artinya adalah bil iman, dengan keimanan. Nah, lalu bolehkah kita menggunakan pikiran atau akal kita dalam beragama? Jawabannya adalah boleh, tetapi tidak dalam porsi yang besar dan tidak masuk pada ranah keimanan. Kalau ranah yang sekarang ada adalah bisa kita sebut ranah akademik. Kalau kita mengkaji agama, meneliti agama, itu kan menggunakan akal pikiran kita. Ya, mengapa orang yang ahli tahajud itu kalau dalam Al-Quran itu akan diberikan tempat maqamam mahmuda, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Lalu kita ini punya rasa penasaran pada ayat ini misalkan. Coba saya akan meneliti apakah memang orang yang ahli tahajud itu di dunianya juga sudah diberikan makom, tempat mahmuda yang dimuliakan. Oh, ternyata banyak orang sukses ini dia ahli tahajud. Oh, keluarganya sukses, ekonominya sukses, pendidikannya sukses. Nah, apakah boleh meneliti yang seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Ya, tetapi tidak sampai pada ranah yang hakikat, yang kalau bisa kita bilang adalah yang empirical fact, yang ada fakta empiris, karena akal kita itu sebetulnya hanya bisa menjangkau yang kelihatan dan bisa dipegang dan bisa dirasa. Kalau sudah hakikat itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal kita. Bahasa yang lain itu adalah furuk, cabang-cabang, indikator-indikator dalam beragama. Nah, kalau sudah indikator beragama, oh orang ini solih, oh orang ini adalah orang yang ahlus sedekah dan seterusnya, itu boleh kita kaji, yaitu yang bersifat perilaku yang ada wujudnya, dan itu bisa kita dekati dengan akal kita. Tapi untuk mengapa umat Islam ini kok diwajibkan sholat 5 waktu, itu tidak boleh disentuh dengan akal kita, tidak boleh. Mengapa kok diwajibkan sholat? Nah, itu tidak boleh, karena nasnya, teksnya itu sudah jelas, qot'i. Nah, kalau nanti bisa dikaji seperti itu, ya kemudian akal kita tidak bisa menjangkau. Oh, ternyata as-sholatu du'aun, sholat itu adalah doa. Ya, as-sholatu dzikrun, sholat itu adalah zikir. Ingat, ya maka kalau kita kemudian menggunakan pikiran kita, ya kemudian kita akan
sholatnya adalah yang penting ingat gitu. Akhirnya tidak mengikuti syariat yang ada dalam sholat itu. Nah, intinya adalah pada saat kita menggunakan akal dalam agama itu sebetulnya sebagai penguat untuk meyakinkan kita gitu. Jadi penguat untuk meyakinkan. Tapi yang lebih bagus itu adalah tanpa pikirannya langsung tertanam keimanan dan kebenaran itu diakui sebagai kebenaran agama yang mutlak. Itulah orang yang bil huda. Berislamnya itu bil huda, dengan petunjuk. Nah, orang yang Islamnya dengan petunjuk itu langsung klik dalam hatinya itu ya yakin dan iman. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Kalau kemudian orang ini langsung dapat hidayah, dia langsung klik ayat ini pasti benar. Nah, kalau orang itu tawakal dan mereka ini akan mendapatkan kemudahan dan juga akan mendapatkan min ghairi la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Nah, kalau kita yakin dengan hadis tentang orang-orang yang sedekah untuk perang Tabuk tadi, Rasulullah kan mendoakan barakallahu laka fima anfaqta wa fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau infakkan dan apa yang kau tahan. Amsakta itu adalah yang kau tahan. Artinya apa? Kalau kita terbiasa masuk masjid, dompet kita pokoknya separuh dari dompet saya masukkan ke kotak infak. Nah, dan kita yakin karena hadisnya adalah yang di dalam dompet yang ditahan pun itu akan diberkahi oleh Allah karena penuh dengan doanya Rasulullah. Nah, yang yakin itu berarti dia tidak akan melogikakan. Ya, ketika sudah logika itu berarti bisa jadi merusak keikhlasannya itu atau dalam beragamanya. Nah, sekarang kalau kita pakai akal, apakah benar ya ada malaikat? Ya, pertanyaannya apakah benar ada malaikat? Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah ranahnya itu ranah yang akan merusak keimanan kita. Nah, tetapi kalau ternyata diawali ternyata perintah sholat tahajud itu manfaatnya begini. Nah, itu sebagai penguat akal pikiran kita sebagai penguat dalam kita beragama. Tapi untuk mengotak-atiknya itu yang tidak diperbolehkan. Nah, di Muhammadiyah manhajnya adalah manhaj yang mengarah kepada qala Allah wa qala Rasul. Nah, maka dalam kajian-kajian usul fiqh ada al-ihtisan, ada maslahah mursalah, ada satu daroi, itu hanya digunakan di kalangan mereka. Di kelompok lain dalam Islam, terutama di Nahdiyin, itu maslahah mursalah, al-ihtisan itu luar biasa banyak dipakai untuk pengambilan dalam keputusan hukum Islam. Nah, di situ sudah ranah ini analog. Kalau sudah analog itu berarti kan kita ranah pikir gitu. Ranah pikir itu berarti kan mainnya logika. Oh, kalau begini maka akan begini. Padahal agama itu tidak berbasis kalau begini akan begitu. Ya, tidak begitu. Tapi agama adalah qat'i, sebetulnya yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, pada saat kita dakwah, kita mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu banyak hambatan. Nah, mulai dari ucapan, dari sikap dan seterusnya. Kita bermuhammadiyah ini yang paling bagus prinsipnya adalah tarkul jawab alal jahidi jawabuhu. Tarkul jawab alal jahidi jawabuhu. Ya, meninggalkan jawaban atau alias tidak menjawab pada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jawabuhu, itulah jawabannya. Kan sering kita diolok misalkan, ya nek melok Muhammadiyah kok gak ditahlili kok nek mati. Ya nek melok Muhammadiyah kok gak dikirimin donga karo anakmu kon. Nah, itu kan ucapan-ucapan yang sebetulnya kita bersikapnya ya dengan makalah ini tarkul jawab alal jahidi jawabuhu. Yang penting kita melangkah untuk berdakwah dan
kita tidak menjawab, merespon atas ucapan-ucapan, sikap-sikap yang ada di sekitar kita. Itu akan lebih meneguhkan dalam kita Muhammadiyah, dalam persyarikatan Muhammadiyah ini. Demikian kurang lebihnya, biar tidak terlalu malam, dan dengan iringan doa wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, semoga dapat bermanfaat dan tambah ilmu pada majelis ini. Kita tetap bersama-sama untuk bermuhammadiyah dengan sepenuh hati dan rela hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Dr. Musfikon MPD, kabar yang luar biasa, sehingga kita harapannya adalah menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan tadi. Sekian dari kami, kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.